Selamat datang di video Agus Pajak, yang membahas ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Video ke-42, kita bahas penagihan PPN sebelum WP dikukuhkan PKP. Ini bagian dari beberapa seri pemeriksaan pajak. Dulu saya pernah melamar ke PT Persero Pertamina. Pada saat wawancara dengan manajer pajak Pertamina, saya ditanya syarat pemungutan PPN. Dia bilang, PPN itu dipungut jika wajib pajak sudah PKP. Pada waktu itu, saya teringat apa yang sering saya lakukan pada saat melakukan pemeriksaan. Sering kali saya menetapkan SKPKB, walaupun wajib pajak tidak, atau belum PKP. Sehingga saya jawab bahwa, Bapak salah. Jika PKP menjadi syarat kewajiban memungut PPN, maka wajib pajak tidak perlu mengajukan diri menjadi dikukuhkan PKP. Menurut saya, PKP itu sama seperti NPWP, yang memiliki fungsi administrasi. Sedangkan, kewajiban pemungutan pajak itu syarat material, dan syarat formal. Maksud syarat formal adalah batasan pengusaha kecil. Sedangkan syarat material adalah ketentuan di Undang-Undang PPN. Sampai dengan sekarang, sebagian petugas pajak masih ada yang menggunakan argumentum a contrario, yaitu menafsirkan, atau menjelaskan undang-undang, yang didasarkan pada perlawanan pengertian, antara peristiwa konkret yang dihadapi, dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Hal ini terkait dengan pengukuhan PKP. Antara PKP dengan permohonan sendiri, versus PKP penetapan secara jabatan. Orang yang menggunakan argumentum a contrario berpendapat bahwa, jika wajib pajak mengajukan permohonan PKP, misal mengajukan permohonan di bulan Juli tahun 2023 dan dikukuhkan pada masa pajak Juli tahun 2023, maka kantor pajak tidak boleh menagih pajak sebelum Juli tahun 2023. Pendapat ini sebenarnya pernah ditolak oleh Direktur Peraturan Perpajakan dengan menerbitkan Surat S-393, PJ 02/2016 tanggal 26 April tahun 2016. Bunyi surat ini kurang lebih seperti ini. Bahwa pengaturan ketentuan dalam pasal 2, ayat 4, dan ayat 4A, Undang-Undang KUP merupakan konsekuensi logis, dari ketentuan dalam pasal 2, ayat 1, dan ayat 2, Undang-Undang KUP. Apabila wajib pajak, dan atau pengusaha kena pajak, tidak memenuhi kewajibannya, untuk mendaftarkan diri, atau melaporkan usahanya, pada kantor Direktorat Jenderal Pajak, padahal telah memenuhi persyaratan subjektif, dan objektif, sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Bahwa pengaturan ketentuan dalam pasal 2, ayat 4A, Undang-Undang KUP, yang menyatakan bahwa kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi kewajiban subjektif, dan objektif paling lama 5 tahun, sebelum diterbitkannya NPWP, dan atau dikukuhkannya sebagai PKP, dimaksudkan untuk menegaskan, dan memberikan kepastian hukum, adanya ketentuan daluarsa penetapan pajak 5 tahun, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, ayat 1, dan ayat 4, Undang-Undang KUP. Pendapat yang menyatakan bahwa, ketentuan pasal 2, ayat 4A, Undang-Undang KUP mengenai kewajiban perpajakan, diberlakukan mundur 5 tahun tidak berlaku, bagi wajib pajak yang diterbitkan NPWP, dan atau yang dikukuhkan sebagai PKP, berdasarkan permohonan, merupakan penafsiran yang bersifat a contrario. Ketentuan pasal 2, ayat 4A, Undang-Undang KUP tidak dapat ditafsirkan secara a contrario. Dalam hukum pajak, penafsiran a contrario, dan penafsiran analogi, tidak dapat diterapkan, karena dapat memperluas, atau mempersempit, dasar pengenaan, dan penetapan pajak yang terutang. Surat Edaran Nomor 15 PJ 2018 mengatur prosedur bagaimana kantor pajak menetapkan surat ketetapan pajak kurang bayar untuk menagih PPN sebelum wajib pajak dikukuhkan PKP. Dalam hal wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, belum dikukuhkan sebagai PKP, dan ditemukan potensi PPN terutang, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. Selain mengusulkan penerbitan SKP, dan atau surat tagihan pajak sesuai dengan masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan, pemeriksa pajak harus 1. Mengusulkan pengukuhan PKP secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang sedang dilakukan, dan 2.
mengusulkan pemeriksaan untuk masa pajak yang terdapat potensi PPN berdasarkan analisis risiko. Prosedur ini sebenarnya menjawab banyak pertanyaan, seperti: pertama, jika baru dikukuhkan masa pajak Juli tahun 2023, bagaimana lapor SPT tahun 2022 yang sudah lewat? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? PKP baru bisa lapor sejak masa pajak Juli tahun 2023. Sebelum itu, potensi PPN yang seharusnya dibayar ke negara, harus ditagih melalui surat ketetapan pajak. Artinya harus diperiksa dulu. Kedua, apakah boleh wajib pajak bayar PPN sebelum dikukuhkan PKP? Jawabannya boleh. Bayar pajak tidak ada syarat administrasi PKP. Apapun jenis pajaknya, syarat bayar pajak itu memiliki NPWP. Bahkan tidak memiliki NPWP pun bisa dilakukan dengan cara mengisi nomor NPWP dengan 0 semua. Ketiga, petugas AR menagih PPN untuk masa pajak sebelum PKP. Bagaimana caranya? Jawabannya, tidak ada. Satu-satunya cara menagih PPN sebelum PKP adalah dengan menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Dalam proses pemeriksaan, sangat sering ditemukan wajib pajak lapor omset di bawah 4,8 miliar rupiah setahun. Artinya, masih di bawah batasan pengusaha kecil. Pengusaha kecil tidak wajib memungut PPN, tidak wajib PKP. Kemudian, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata omset yang sebenarnya sebesar 25 miliar rupiah. Ternyata, wajib pajak seharusnya sudah PKP, dan wajib memungut PPN dengan cara menerbitkan faktur pajak. Dalam hal seperti ini, pemeriksa pajak selain mengusulkan penerbitan SK PKB, juga mengusulkan pengukuhan secara jabatan secara bersamaan, seperti flow chart di samping ini. Banyak juga petugas pajak bertanya seperti ini. Pengukuhan secara jabatan dilakukan pada tanggal 5 Juli tahun 2023. Sedangkan masa pajak yang akan ditetapkan Januari sampai dengan Desember tahun 2020. Apakah tanggal pengukuhan harus mundur ke belakang sebelum Januari tahun 2020? Jawabannya tidak perlu. Dan, tanggal pengukuhan adalah tanggal sistem pada saat dicetak surat pengukuhan oleh kantor pajak. Sehingga tidak bisa disetel mundur. Walaupun demikian, SK PKB masa pajak Januari sampai dengan Desember tahun 2020 bisa diterbitkan. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak adalah tempat belajar perpajakan, bahkan bagi pemula sekalipun dapat belajar perpajakan dengan mudah. Semoga Anda dapat memahami dengan mudah. Selain belajar melalui video, laman aguspajak.com juga menyediakan tulisan tentang perpajakan. Tulisan di laman aguspajak.com sudah banyak dikutip orang untuk beragam keperluan, seperti tugas dari dosen, dan skripsi. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.